Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah masuk pada dua pembahasan ya terkait dengan pandangan dunia yang itu setiap individu atau kita katakan setiap intelektual itu harus memilikinya ya. Kalaupun ada intelektual yang tidak memiliki pandangan dunia, itu hal yang mustahil karena pandangan dunia ini kan bervariatif. Yang ada kelihatannya itu adalah pandangan dunia yang apakah sifatnya tauhid. Tauhid ini dalam artian kesadaran kesatuan ya. Kesadaran kesatuan eksisten antara saya dan teman-teman dan selainnya lagi, saya dan sosial dan lain sebagainya. Untuk apa? Untuk kita mengetahui tujuan dan tanggung jawab kita sebagai individu atau intelektual itu apa saja. Kalau kita tidak membangun kesadaran eksistensi, kesatuan eksistensi dalam artian pandangan dunia tauhid itu, nanti antara kita secara individu melihat di luar diri kita itu biasanya kalau bukan pragmatisme, nanti kemudian hal-hal yang tidak bersifat hakiki ya. Seringkali dalam kehidupan kita kan begitu. Kita melihat orang tidak bernilai. Yang ada cuma kita. Sifatnya mirip-mirip idealis. Yang kedua, apapun yang kita lakukan di luar itu semata-mata bukan pertimbangan-pertimbangan yang berkaitan dengan dua arah, saya atau dengan objek. Seringkali pada pertimbangan individu. Kalau kita berbicara tentang kesatuan eksistensi, kesadaran eksistensi itu, pandangan dunia tauhid itu, maka apa yang saya lakukan itu sebenarnya juga mentransformasi diri saya, mentransformasi masyarakat kan? Kalau memang dia masuk dalam sebuah kerangka kesadaran eksisten, kesadaran pandangan dunia. Jadi hari ini saya belajar, hari ini saya mengajar, saya saya mentransformasi diri saya. Pada saat berteman-teman, pada saat bersamaan teman-teman juga saya membantu mentransformasi. Jadi kalau hanya sekedar saya yang menemukan efek dari sebuah tindakan pada tujuan yang saya ciptakan, dan kemudian masyarakat juga tidak menemukan efek sebagaimana status kemanusiaan saya dalam status sosial itu, maka itu berarti memiliki dua sisi. Kalau hari ini saya mengajar, teman-teman belajar. Tapi pada saat bersamaan saya juga belajar dari teman-teman. Itu disebut dengan tauhid. Kesadaran tauhid begitu. Jadi kita selalu melihat dua arah dalam posisi yang bergantian, itu juga bisa menemukan efek yang sama. Kalau saya mengajar, itu teman-teman belajar. Saya menemukan ilmu pada saat saya mengajar, mentransformasi diri saya pada sebuah pentahkikan keilmuan. Di saat bersamaan teman-teman juga kemudian berevolusi ya, bergerak di dalam dirinya. Nah, jadi tauhid itu individu dan sosial sulit dipisahkan karena memang tidak terpisah. Makanya setiap tindakan individu harus dilihat, diukur secara baik, karena dia akan membawa masyarakat. Khalifatullah ya, khalifah fil ard, khalifah di muka bumi. Nah, kalau khalifah di muka bumi pasti dia mengayomi semua kan, tauhid begitu. Kalau misalnya Sule itu khalifah, dia mengayomi semuanya. Karena menurut Al-Syariati ada disebut dengan pembawaan kepemimpinan.
Kalau seorang pemimpin berarti dia memimpin semuanya. Dan setiap individu adalah pemimpin, maka dia juga memimpin balik pada kita kan. Saya memimpin teman-teman, teman-teman juga memimpin saya dalam fungsi-fungsi, dalam peran-peran yang berbeda. Ini disebut dengan tauhid, kesadaran eksisten, kesatuan eksistensi antara individu dan selain individu, antara individu, sosial, sejarah, dan lain sebagainya, berkaitan dengan dirinya dan di luar dirinya. Maka sangat sulit kita membayangkan sebuah kesenangan pada individu, namun penderitaan dan kesengsaraan di luar. Sangat sulit kita menggunakan hal-hal yang mewah di saat bersamaan masyarakat kita tidak berada pada status sosial yang mapan. Sah-sah saja sih, orang mau kaya juga tidak masalah, sah-sah saja, tidak ada haram. Tapi kalau kita berbicara tentang pandangan dunia tauhid, itu dalam sebuah kehidupan itu memang berkaitan dengan apa? Sebuah fungsi timbal balik. Nah, dengan begitu, maka itulah kemudian membangun sebuah keresahan, ya, keresahan individu intelektual dalam hari ini secara umum, bahwa pandangan dunia tauhid yang dikonstruksi kesadaran kita, diri kita dan sosial, kemudian menemukan kesadaran pandangan dunia itu. Di sisi yang lain, pada fakta-faktanya tidak jarang memang kita melihat bahwa seringkali pemahaman kita yang begitu tinggi sampai dalam pada kesimpulan kesatuan ini, dia seringkali kita tidak menemukan yang disebut dengan kehakikian atau yang disebut dengan progresivitas, ya. Tentu kalau kita melihat misalnya fakta Indonesia, misalnya ada 270 juta orang, kan ada sekitar 50 apa 60 juta itu taraf kemiskinan, ya. Taraf kemiskinan. Saya yakin, dan orang-orang kuliah kan tiap tahun, ya. Orang-orang kuliah itu tiap tahun. Orang-orang haji juga tiap tahun. Saya sedikit pandemi saja ini, ya. Makanya orang tidak haji. Jadi uang hajinya itu dia tahan gitu. Kalau memang berbicara tentang pandangan dunia tauhid, nah itu kan bisa dialokasikan ke yang lain. Tapi tentu tidak salah. Ini hanya melihat fakta-fakta. Jadi ada 260 juta orang miskin itu, kemudian ada 200, ya taruhlah sekitar 150 juta lah, ya, orang yang hidup di atas rata-rata, ada sekian persen orang kaya. Fakta-fakta itu dengan bertumbuhnya orang haji makin banyak, ya, orang haji. Indonesia mungkin masyarakat yang terbanyak, ya, untuk naik haji, ya. Orang sekolah di mana-mana. Mungkin sekolah sekarang sudah masuk di desa-desa, ya. Dulu kan belum. Tahun-tahun berapa saya? Tahun 9880 itu kan biasanya satu kabupaten juga sekolahnya sedikit, ya. Sedikit. Tidak merata seperti sekarang, di semua desa sudah ada. Jadi terus itu orang menciptakan generasi intelektual. Sebuah harapan bagus ketika orang mewacanakan bahwa semua harus merata, pendidikannya harus sama. Menjadi menarik karena disebut dengan bahwa masyarakat itu wajib kuliah, wajib sekolah selama sampai SMA, ya. Lawan yang disebut dengan buta huruf itu kan, itu ada sebuah optimisme bahwa Indonesia memang berusaha mencapai taraf pendidikan yang baik, membuka ruang pola pikir yang lebih luas. Tentu tidak lain dan tidak bukan hanya mau meletakkan sebuah tanggung jawab individu. Yang persoalannya di sini, persoalannya pada tanggung jawab individu. Karena pada tanggung jawab individu di sosial itu kemudian muncul variatif, kan. Ada yang memang tanggung jawab sifatnya individu, ya kapitalis, itu individu, kan.
ada yang moralnya sosialis, tidak memperhatikan individu, ada yang murni individu tidak memperhatikan sosial. Jadi di kehidupan kita memang hal-hal yang itu kita lihat bukan orang-orang yang tidak memiliki kompeten intelektual, orang-orang yang bukan tidak memiliki sebuah kemampuan intelektualitas yang mapan. Itu pada pikiran mereka, pada kesadaran mereka, orang sudah mengetahui bahwa orang-orang miskin itu perlu dibantu. Oleh karena itu, dengan kesadaran tauhid itu, dalam menjalankan tanggung jawab itu tidak serta-merta bahwa orang yang memiliki kesatuan eksistensial, kesadaran eksistensi itu, pandangan dunia tauhid itu tidak kemudian langsung. Saya yakin teman-teman di sini dan orang di sana yang beragama, sama-sama kita mengklaim bahwa kita itu memiliki kesadaran tauhid, ya. Paling tidak kesadaran praktis yang berkaitan dengan apa? Beriman kepada Allah, rukun iman, kemudian rukun Islam. Itu semua kan? Semua berkaitan dengan hal-hal itu di dunia luar, dalam kehidupan sosial kita itu mungkin saja orang sudah memahaminya. Hablum minan nas, hablum minallah, ya. Manusia kemudian Allah. Jadi itu mencerminkan bahwa memang bahasa-bahasa ini, kesadaran-kesadaran ini sudah merasuki jiwa masyarakat. Paling tidak para intelektual. Di sisi yang lain, sebuah kesadaran pandangan dunia ini yang seharusnya diarahkan kepada tanggung jawab, namun tanggung jawab itu tidak otomatis terbentuk dengan sekedar kesadaran eksisten. Kalau memang dalam kehidupan kita kesadaran eksistensi kita terhadap wujud yang lain itu mengharuskan kita secara secara lugas membawa kita pada realitas, maka sebenarnya persoalan-persoalan ini telah berakhir. Irisan kita dengan sebuah realitas itu seringkali dia berkaitan dengan ego kita, ya, berkaitan dengan ego, sehingga hal-hal yang kita sudah bangun secara ideal itu pada pandangan dunia tauhid itu seringkali dia mengalami reduksi. Teman-teman sekarang ini masih mengatakan bahwa orang miskin kita perlu bantu. Namun ketika teman-teman berhadapan dengan mungkin problem material tertentu, problem hasrat tertentu, seringkali hal-hal yang sifatnya objektif itu yang teman-teman yang kita sudah bangun secara pandangan dunia itu seringkali mulai mengendor. Persoalannya kan di sini, ya. Jadi sebuah kesadaran eksisten, ini pandangan dunia tauhid. Kesadaran eksisten, ini tauhid. Ini memasuki, ya, tanggung jawab. Makanya dikatakan dengan apa? Jihad diri, ya. Jadi kita bagaimana bisa melihat, misalnya kita bisa melihat Mahatma Gandhi, ya. Mahatma Gandhi, Che Guevara, di dalam yang sejauh yang kita bisa mengamati, mereka bisa melakukan gerakan-gerakan ini, ya, gerakan-gerakan besar. Sayyidina Hussein, Rasulullah SAW, paling tidak sejarah-sejarah dunia Islam maupun sejarah-sejarah sebagian Eropa itu menunjukkan memang ada kualifikasi manusia yang bisa mentransformasi masyarakat. Satu, ada pandangannya. Pandangannya sudah otomatis. Di sisi yang lain, pandangan yang kita bentuk pada diri kita berkaitan dengan status kemanusiaan kita, status sosial kita, ini adalah sebuah bingkai kesadaran pada pikiran kita. Namun yang kita tuju ini kan sesuatu yang ada berkaitan dengan tanggung
tanggung jawab. Yang kita tuju ini berkaitan dengan dunia sosial, sejarah, ketimpangan, kezaliman. Mampukah kesadaran akan sesuatu itu bisa mendorong manusia untuk bertindak? Pada level tertentu iya. Namun kesadaran itu sendiri tidak mampu secara konsisten membawa manusia pada hal-hal yang lebih konkret, sehingga memberikan dia sebuah efek jera, efek sensitivitas pada dirinya. Maka seorang intelektual itu dikatakan oleh Al-Syariati, intelektual yang kira-kira tentang bahwa intelektual itu dia harus memasuki ruang ideologi. Ini kata ideologi. Dia harus masuk pada ruang ideologi. Karena intelektual itu kan dia bersimbol kesadaran. Jadi untuk menjalankan tanggung jawab dia harus masuk pada tataran ideologi. Perhatikan, ideologi. Kita katakan kesadaran, ini kesadaran intelektual. Intelektual. Dia harus masuk pada tataran ideologi. Namun untuk memasuki kesadaran ideologi itu intelektual harus melepaskan hal-hal yang itu mengikat dirinya. Dalam buku lain dia menjelaskan bahwa ada 4 penjara manusia. Ada 4 penjara manusia. Penjara apa? Penjara sejarah, masyarakat dan alam. Serta ego. Intelektual itu kan masuk dalam 4 penjara itu kan. Kita mengatakan misalnya ketika saya mengatakan bahwa ada alam semesta, seringkali deterministik alam itu bisa saya tinggalkan dengan sebuah rasionalitas kan. Alam deterministik itu kita bisa tinggalkan dengan apa? Sebuah rasionalitas. Sejarah, kalau kita berbicara tentang sejarah masyarakat, bahwa memang ada masa lalu yang seringkali mendorong kita dalam tindakannya, itu seringkali kita tidak terlepas dari masa lalu kita kan. Begitu juga masyarakat. Masyarakat itu kan kita adalah suku kita. Suku kita, kabilah kita. Seringkali dalam tindakan kita itu seringkali tidak keluar dari aspek itu. Determinisme lingkungan, sejarah, masa lalu, kemudian masyarakat kita. Seringkali dalam tindakan-tindakan kita tidak keluar dari kotak-kotak ini. Namun ini semua bisa dilepas. Ini semua bisa dilepas dengan apa? Dengan pandangan dunia tauhid kan bisa melepaskan itu. Jadi kesadaran eksistensi membuat orang merdeka, individu merdeka. Itu kemudian bisa melepaskan deterministik alam. Bisa melepaskan yang disebut dengan determinisme sejarah masa lalu. Bisa melepaskan yang disebut dengan determinisme masyarakat. Ini kesadaran. Kesadaran eksistensial bisa melepaskan ini. Karena dia melihat antara dirinya dan di luar dirinya. Tapi ada yang disebut dengan sebuah kesadaran yang itu pengetahuan, kesadaran tauhid saja, itu tidak mampu melepaskan hanya sekedar kesadaran tauhid, itu tidak mampu melepaskan yang disebut dengan ego manusia. Ego manusia. Yang penjara yang paling berat kan ini ya, ego. Yang penjara paling berat pada diri manusia, sehingga membuat orang itu lamban memasuki ruang-ruang, tanda kutip, ruang-ruang gerak, itu kan penjara yang ego ini. Kalau alam teman-teman bisa selesaikan dalam beberapa menit. Sejarah teman-teman bisa selesai. Masyarakat bisa. Tapi kalau berkaitan dengan ego, seringkali ego itu menarik kita apa? Dalam penjara sejarah, menarik kita pada penjara masyarakat. Secara pengetahuan, kita bisa meninggalkan alam semesta, lingkungan, determinisme lingkungan. Kita bisa menolak yang disebut dengan determinisme masa lalu sejarah. Kita bisa menolak disebut dengan determinisme sosial, kesukuan. Kita bisa menolak.
Namun ketika ada disebut dengan penjara ego ini tidak selesai, kita akan kembali kepada penjara sejarah dan masyarakat bahkan alam. Jadi kita di sini belajar, teman-teman bisa dengan mudah, saya tidak berpihak kepada masyarakat saya, yang penting adil ya, penting adil, objektif. Saya juga tidak berpihak pada sejarah masa lalu saya, yang penting objektif. Dalam kerangka pengetahuan orang bisa keluar dengan mudah hal-hal begini. Tapi di saat tertentu ketika penjara ego. Tapi lebih menarik karena orang sudah menyadari adanya ego. Kalau kita tidak menyadari adanya ego, kita tidak bisa keluar dari penjara ego. Namun untuk keluar dari penjara ego bukanlah wilayah-wilayah kesadaran. Jadi kalau saya mengatakan ada sejarah, ada masyarakat, dan ada diri saya, ego. Secara pengetahuan, kesadaran, pandangan dunia tauhid saja, paling tidak, dia bisa membuka keran sejarah dan keran masyarakat untuk dan alam semesta bisa ditinggalkan karena kita memiliki sebuah tujuan yang lebih tinggi dari sekedar problem-problem yang material. Nah, pada saat sebuah penjara masyarakat dan lingkungan dan masyarakat itu lepas, yang kita bisa lepaskan dalam sebuah rasionalitas, namun manusia paling tidak intelektual. Itu kalau kita sadari dalam diri intelektual itu paling tidak yang paling tinggi adalah ego. Misalnya teman-teman, kalau teman-teman misalnya sarjana, coba teman-teman sesekali disuruh anak-anak SD, teman-teman mau tidak itu? Ego ya, kamu anak kecil suruh saya yang sarjana, itu bagaimana? Itu seperti harga dirinya jatuh ya, harga dirinya jatuh. Atau misalnya di mana, di organisasi ataukah di komunitas mana, penting di pondok begini juga. Seringkali yang teman-teman yang baru masuk perintah suruh yang senior juga takut-takut, itu ego itu. Padahal mengatakan yang penting objektif. Tapi ternyata buktinya objektif juga teman-teman tidak bisa laku. Ada ego. Yang kedua ada juga senior-senior yang merasa sudah paling lama. Jadi yang ketika disuruh anak kecil, paling tidak di bawah kita misalnya, itu kita juga sulit ya. Ini apa persoalannya? Dengan sebuah kemampuan rasionalitas tidak menjadi solutif. Tidak menjadi penyelesaian persoalan yang kita hadapi. Maka wajar kan orang yang ujian, orang yang wisuda tiap tahun, namun permasalahan begitu-begitu saja. Artinya permasalahan tidak pernah selesai. Teman-teman mau perintah anak magister, bahkan pernah saya dengar kalau orang belum baca buku suruh bicara sama tembok. Ini apa? Ego ya, ego. Dia masih melihat apa? Skat-skat status sosialnya. Padahal secara pandangan dunia tauhid memang kita melihat kesadaran diri dan sosial untuk menemukan status sosial. Namun untuk kelak memasuki tanggung jawab itu kesadaran status kita itu dia mulai meluas. Jadi bukan berarti bahwa hanya kelas saya yang saya bantu, yang saya perjuangkan. Namun ada sebuah tugas yang lebih besar yang itu dia harus tindakannya itu berkaitan dengan sebuah dampak yang berkaitan dengan seluruhnya. Karena dia berkaitan dengan sebuah kesadaran eksistensi. Jadi tindakan dia harus menyeluruh. Walaupun dia berasal dari satu kelas tertentu, paling tidak misalnya proletar. Namun ketertindasan ini kan bukan hanya berkaitan dengan hal-hal yang lahir, ada juga berkaitan dengan hal-hal yang batin. Jadi seorang individu yang punya kesadaran eksistensi, pandangan dunia tauhid, dalam tindakannya efeknya harus universal. Namun untuk meletakkan tindakan yang universal itu berkaitan dengan penjara manusia. Penjara manusia yang paling sulit yang perlu kita sadari, kata Al-Syariati, itu manusia harus sampai pada puncak kesadaran ego. Dan ini harus dilepas.
untuk melepaskan memasuki realitas, itu yang dikatakan dengan cinta. Itu untuk melepaskan sebuah kesadaran ego. Jadi intelektual memasuki ruang ideologi, memilih kan? Intelektual yang memilih ideologi itu bukan serta-merta bahwa dia langsung kemudian memilih. Tidak. Kesadaran intelektual terhadap dirinya menjadi sebuah keharusan kesadaran diri akan ideologi, itu harus memasuki ruang kesadaran yang lebih tinggi, yaitu berkaitan dengan sebuah cinta. Jadi cinta itu yang kemudian bisa menarik individu untuk memilih ideologi. Kalau kita mengatakan bahwa setiap intelektual pada posisi tertentu, mereka bisa memilih hal-hal yang mereka yakini. Mereka bisa memilih hal-hal yang bagi mereka ini harus dipilih. Namun pada faktanya tidak semua itu kan. Tidak semua orang dengan kemampuan rasionalitasnya telah menemukan sesuatu, namun dia kemudian mengarahkan orang untuk memilih apa yang dia sadari. Karena ada penjara tadi. Maka untuk menarik intelektual pada kesadarannya untuk memasuki realitas dalam sebuah pilihannya, itu harus disebut dengan kemampuan kesadaran yang lebih tinggi yang disebut dengan cinta. Cinta itu menghilangkan penjara itu. Paling tidak yang dia bombardir itu adalah penjara ego. Ketika cinta itu mampu melepaskan penjara ego, intelektual akan memilih ideologi. Ketika intelektual ini memilih ideologi dengan sebuah dasar cinta, inilah disebut dengan Rauschenfick. Jadi Rauschenfick itu adalah intelektual yang memilih ideologi, kesadaran ideologi terkait dengan apa? Sebuah kecintaan dia terhadap sosial dan sejarah dan dirinya. Jadi kesadaran seorang Rauschenfick itu bukan kesadaran yang memilih ideologi, namun kesadaran dalam memilih ideologi. Karena kalau kesadaran memasuki ruang ideologi, tentu pada bagian-bagian tertentu iya. Namun sangat sulit kalau sekedar kesadaran memasuki ruang ideologi karena ada berkaitan dengan sebuah penjara tadi. Maka kekuatan cinta dalam diri manusia terhadap persoalan kemasyarakatan, persoalan dan tanggung jawab individu pada sosial dengan status sosial yang ada, dia meletakkan cinta sebagai sebuah transformasi kesadaran memasuki ruang ideologi. Inilah disebut dengan Rauschenfick. Jadi apa itu Rauschenfick? Rauschenfick kan disebut dengan kaum tercerahkan. Apa yang mencerahkan? Yang mencerahkan itu adalah ideologi. Jadi Rauschenfick itu adalah intelektual yang mencintai ideologinya dan terikat dengan ideologinya. Jadi disebut dengan Rauschenfick. Karena kenapa? Karena seorang Rauschenfick itu menyadari betul bahwa ideologi itu adalah jalan menjadi manusia sejati, menemukan kehakikatan manusia dan menemukan kemerdekaan seutuhnya. Justru Rauschenfick itu bisa menemukan kemerdekaannya pada ideologi. Kalau seorang intelektual, dia menemukan kemerdekaannya pada pikiran dan abstraksi yang luas, yang itu akan menyebabkan sebuah tirai. Namun Rauschenfick dengan sebuah perjalanan kecintaannya, sebuah jiwa yang penuh dengan cinta, melihat dirinya dan tanggung jawab sosial, dia meletakkan sebuah kesadarannya terkait pilihan ideologi, dan ideologi ini menjadi bagian dari seorang intelektual yang dikatakan dengan Rauschenfick. Maka ideologi bagi Rauschenfick itu adalah sebuah apa? Kalau dia mengatakan bahwa ideologi itu adalah keyakinan dan cinta. Keyakinan kan? Ideologi keyakinan. Ada kecintaan basisnya kan? Karena Rauschenfick itu kan kaum ideolog. Ada kecintaan dia dan ada keyakinan dia dalam ideologi itu. Jadi bagi Rauschenfick disebut dengan kaum yang tercerahkan. Ketercerahannya seorang kaum intelektual itu ideologi. Ideologi. Jadi kalau sebelum kita tanda kutip,
Sebelum kita meyakini sesuatu, itu otak kita masih standar-standar. Sebenarnya setelah meyakini sesuatu itu, otak kita, gerakan kita sebenarnya makin pasif. Gerakan intelektual itu yang tidak memiliki sebuah standar Rawson Fik, itu gerakan yang mengambang. Gerakan intelektual memasuki ruang realitas tanpa ada sebuah titik ketercerahan ideologi, kegambangan itu terjadi karena tidak ada jaminan itu. Ideologi itu kenapa dia memberikan pencerahan pada intelektual yang terikat dalam sebuah pilihan ideologi? Karena ideologi memberikan sebuah jaminan. Paling tidak ideologi mampu memberikan jaminan kemanusiaan, perjalanan perkembangan evolusi menuju kesempurnaan. Ideologi mampu memberikan sebuah nilai-nilai manusia yang itu diinginkan oleh jiwa manusia. Itu kan Rawson Fik. Ideologi kaum intelektual. Ideologi kaum intelektual itu, intelektualnya, ideologinya kaum intelektual itu Rawson Fik kan? Apa? Ideologinya kaum intelektual itu, kita mengatakan bahwa apa yang disebut dengan ideologi kaum intelektual? Di mana ideologinya kaum intelektual? Karena dia berkaitan dengan status kediriannya, masyarakatnya, kemudian dia tarik dalam ideologinya, terbentuklah disebut dengan Rawson Fik. Dan Rawson Fik ini bukan sebuah kesadaran hanya ideologi. Lebih dari itu, intelektual itu memiliki kesadaran ideologi. Namun kalau Rawson Fik, kesadaran yang terikat dengan ideologi. Teman-teman misalnya melihat orang siap mati ya, teman-teman yang sering kali bom bunuh diri itu, teman-teman mau pandang dengan apa? Oh, itu orang-orang yang terikat dengan ideologi. Mau teman-teman mengatakan, oh masa hanya cari-cari bidadari di surga? Bagi mereka tidak mempan itu. Karena mereka sudah terikat dengan ideologi dengan ketat itu. Bahkan memisahkan ideologi dari mereka itu seperti melepaskan kemanusiaan. Rawson Fik itu begitu. Tapi perhatikan ada struktur kesadaran intelektualnya supaya tidak disebut dengan apa? Taklid buta. Ada intelektual supaya karena ketika memasuki ruang ideologi ada fungsi kritis dan fungsi daya gedor. Daya dobrak dalam ideologi. Jadi kaum-kaum yang tercerahkan itu mendapatkan ketercerahannya pada ideologi. Jadi kalau kita intelektual mau tercerahkan, jalannya cuma ideologi. Apa-apa yang tercerahkan dalam ideologi itu tidak tersingkap pada intelektual. Makanya diletakkan basis kecintaan. Kalau basis kecintaan dia melepaskan ego, berarti memasuki ruang ideologi memang murni ketundukan dan dia lagi tidak membawa disebut dengan kesukuan, mazhab tertentu, golongan tertentu. Karena dia sudah melepaskan ego pada wilayah intelektual, dia memasuki ruang intelektual. Jadi Rawson Fik itu apa? Rawson Fik itu bukan sekedar hanyalah sebuah kesadaran intelektual untuk ideologi, namun dia adalah manusia merdeka. Manusia yang merdeka, yang bebas dan menemukan kemerdekaan dan kebebasannya pada ruang ideologi. Dan Rawson Fik dalam ideologinya salah satu kemampuan dan sebuah perkataan ideologi yang dia temukan adalah ini. Apa dalam al-syarah mengatakan syahadatain ya. Itu perkataan seorang Rawson Fik. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad. Islam kan? Jadi karena bahwa Islam itu sebagai agama protes, Islam sebagai agama pembebasan. Pembebasan dalam Islam itu berkaitan dengan syahadat. Kalau berkaitan dengan syahadat berarti jatuh pada sebuah teomorfis kenabian. Ini disebut dengan Rawson Fik. Jadi yang disebut dengan Rawson Fik itu pasti lebih spesifik. Dia bukan berbicara universal. Karena seorang intelektual berbicara tentang pandangan universal, tauhid, kesatuan semuanya. Namun dia meletakkan sebuah kecintaan dia terhadap ketakutan dirinya dengan sosial, dia kemudian dengan kesadaran itu. Jadi kesadaran memilih ideologi itu dorongannya cinta. Kalau individu memilih
Kalau saya membangun pandangan dunia itu dorongan kesadaran, pengetahuan. Namun memilih itu karena kecintaan, makanya saya memilih sesuatu. Memilih ideologi itu dengan sebuah kecintaan kita terhadap sesuatu sehingga kita mampu memilihnya. Kalau kita mampu memilihnya, maka dengan sendirinya kita juga akan berani mengingatkan, membuat diri kita terikat dengan sebuah pilihan. Dan itulah Rawsan Fik. Sekelompok cendekia, manusia segelintir orang yang siap menanggung risiko dari sebuah konsekuensi pilihan ideologis. Karena bagi dia, di titik ideologinya itu, dia menemukan sebuah pencerahan. Dalam titik ideologinya itu, dia menemukan yang disebut dengan kemerdekaan menjadi seorang manusia. Ini Rawsan Fik. Dan salah satu perkataan kesadaran ideologi dalam Rawsan Fik, yang dikatakan ideologi kaum intelektual Rawsan Fik itu, ideologinya itu berkaitan dengan Islam dan berkaitan dengan syahadat. Syahadat ini jangan dibatasi oleh tanda kutip, walaupun dalam agama tertentu Islam, namun bagi dia syahadat itu bukan agama formal. Bagi dia syahadat itu bukan syahadat formal yang mau berpindah agama kemudian disebut dengan syahadat. Tidak. Kalau ada sebuah rutinitas agama yang hanya ulang-ulangi begini tanpa berefek pada apa? Pada sebuah transformasi sosial, ini disebut dengan apa? Agama Durkheim, kan? Apa? Agama yang membuat orang penjara, kan? Durkheim. Sebuah tradisi ajaran nenek moyang yang turun-temurun diwariskan kepada anak cucu kemudian dijalankan begitu. Sebagaimana kemarin dibilang Kahar bahwa budaya itu turun-temurun, kan? Padahal ada nenek moyang kita yang menciptakan nalar-nalar kebudayaan. Cuma generasi kita sekarang kan generasi yang kemudian hanya mengambil turun-temurun. Bahkan Islam, semua agama pada generasi kita sejauh ini. Dari mana beragama? Nenek, papa, paman, om. Ini disebut dengan apa? Durkheim, agama Durkheim begini, tradisi yang turun-temurun diajarkan kemudian kita lestarikan. Namun dia mengatakan syahadat itu adalah bentuk kemerdekaan individu dalam menemukan kemerdekaannya. Karena asyhadu alla ilaha illallah, melepaskan sebuah, meniadakan segala hal-hal yang menjepit atau menjerat individu. Jadi dikatakan bahwa Islam sebagai sebuah ideologi itu adalah Islam yang menjadikan syahadat betul-betul menjadi sebuah kemerdekaan bagi individu. Jadi individu Rawsan Fik ini menemukan pencerahannya pada dirinya, dia temukan ketika berkaitan dengan ini Rawsan Fik, ya. Jadi bagaimana Rawsan Fik itu bisa bebas dalam kehidupan kenyataan dan kemudian dia aktif dalam bergerak? Karena ada ini. Dan ini pasti berkaitan dengan apa? Asyhadu alla Allah dan kenabian kan disebut dengan kemerdekaan. Jadi seorang Rawsan Fik yang terikat dengan ideologinya, menemukan kemerdekaan dan kebebasan dia dalam ideologi, pasti berkaitan dengan apa? Manusia-manusia panutan yang mengajarkan dan membuktikan bahwa kemerdekaan yang sebagai sebuah idealis manusia bisa diwujudkan. Ini adalah sebuah kekuatan dari kaum ideolog. Jadi Rawsan Fik dia sang ideolog, ya. Sang ideolog. Ideolog dia memang bukan ideolog yang bersifat partikular, namun dia berkaitan dengan hal-hal yang ini universal kemanusiaan. Kenapa? Karena dia sudah melepaskan, dia meletakkan sebuah kecintaan dia terhadap sesuatu di luar dirinya dan dirinya. Kemudian dia menemukan disebut dengan kemerdekaan, melepaskan sebuah penjara melalui syahadat. Dia menjadikan itulah ideologinya. Jadi kalau dia mengatakan bahwa dalam bukunya bahwa saya meletakkan Islam sebagai ideolog, tapi Islam ini bukan bermakna umum. Kenapa? Karena Islam bermakna umum ini tidak bisa kita justifikasi kebenarannya. Karena apa?
Karena pada kenyataannya Islam ini ada yang bagus, ada yang tidak. Ada yang hanya menjalankan rutinitasnya, hanya begitu-begitu, tidak berdampak pada sosial. Maka dia mengatakan bahwa Islam sebagai sebuah keideologiannya itu dia temukan dalam keislamannya itu berkaitan dengan syahadat. Syahadat itu sudah disebut dengan apa? Islam. Itu yang kemudian membebaskan seorang intelektual dalam ikatan dengan ideologi yang disebut dengan kaum tercerahkan. Ini orang kaum tercerahkan begitu. Kalau itu sudah tercerahkan, maka apa yang ada pada pandangan dunia tauhidnya itu merealitas dalam semua aspek yang dia lakukan dalam tanggung jawab kebudayaannya, tanggung jawab sejarah. Sekiranya sebagaimana yang kemarin kita katakan bahwa kebudayaan dan sejarah manusia itu diangkat oleh kapitalisme, dirusaki oleh para orang-orang yang memiliki sebuah kepentingan kepentingan yang jahat, maka seorang Rawson Fiqh dengan ikatan ideologi yang membebaskan dirinya dalam sebuah persaksiannya itu kemudian memberikan tugas tanggung jawab dia pada ranah-ranah kebudayaan. Jadi tugas Rawson Fiqh itu bicaranya adalah kebudayaan dan kemasyarakatan. Karena tugas yang paling nyata kan itu. Bagaimana mengembalikan jati diri orang, bagaimana mengembalikan spiritual manusia. Dan ini berkaitan dengan apa? Syahadat. Syahadat itu berkaitan dengan Allah dan kenabian. Ini. Dalam buku yang lebih terperinci, teman-teman bisa membaca buku tentang sosialisme Islam. Sosialisme Islam ataukah bahwa dalam ummah dan imamah. Dia meletakkan basis itu. Bahwa dia mengatakan bahwa manusia saat itu intelektual yang merdeka itu kemerdekaannya dia bisa temukan ketika dia bisa menemukan ideologi. Dan ideologi yang dia temukan itu kemudian bisa menjadikan dia manusia yang berani, manusia manusia yang bisa merdeka. Dan sebuah kunci dari ideologi itu yang dapat memerdekakan manusia bagi dia secara individu ketika dia menemukan yang disebut dengan sebuah panutan manusia super. Nabi itu diletakkan manusia super, bukan manusia metafisika. Manusia super. Kira-kira contoh-contoh itu yang bisa mentransformasi manusia menjadi manusia yang sejati. Rawson Fiqh begitu. Jadi untuk menjadi manusia bagi ideologi Rawson Fiqh, dia harus menemukan dalam ideologinya. Dan ideologinya itu membawa dia pada kemerdekaan. Dan kemerdekaan seorang ideolog itu berkaitan dengan keterlepasan. Asyhadu an la ilaha illallah, tidak ada Tuhan. Nah, itu kan meniadakan. Dan kemudian dia mengafirmasi sebuah utusan, dan itu berkaitan dengan kenabian. Ini disebut dengan ideologi kaum intelektual. Jadi ideologi kaum intelektual itu apa? Diletakkan hanya sebuah figur-figur manusia-manusia mulia, sebuah figur-figur keislamannya yang di dalamnya Islam itu mengalir yang sesuai dengan status-status kemanusiaannya. Tanpa itu kita akan kembali kepada kecanduan intelektual yang akan menjadi sebuah pengamat sejati, namun tidak akan mendobrak sebuah status quo. Ya. Kenapa intelektual itu membutuhkan ideologi? Karena ideologi harus memberikan jaminan. Kalau ideologi yang tidak punya jaminan, saya juga akan bergeser. Ideologi memberikan jaminan. Namun jaminan itu kita temukan tentu adalah sebuah ikhtiar yang kuat pada ideologi. Kalau ideologi mengatakan bahwa ideologi mengatakan nanti jam 10 pagi kamu makan, maka itu harus dipastikan. Untuk sampai pada kebutuhan makan dan terbukti bahwa jam 10 kita makan, maka ada disebut dengan ikhtiar. Maka ideologi itu apa? Sampai pada sebuah kepastian yang ditekankan oleh ideologi, manusia atau Rawson Fiqh itu kerja dalam setiap harinya harus senantiasa progresif. Apa progresifnya? Dia senantiasa mengkritisi keadaan,
dia senantiasa mengevaluasi semua problem-problem persoalan yang ada yang dihadapi, dan kemudian dia senantiasa melakukan sebuah solusi-solusi dan progresivitas dalam menyelesaikan persoalan itu Rawson Fik. Jadi dia senantiasa aktif tanpa henti untuk memastikan dan sebagai sebuah jaminan kepastian ideologi terhadap dirinya. Makanya ideologi dia mengharuskan menarik pada intelektual, dia tarik pada sebuah ideologi yang disebut dengan Rawson Fik, itu hanya sebuah jaminan akan kehidupan. Paling tidak jaminan apa? Jaminan bahwa kita menjadi manusia merdeka, jaminan kita bisa menemukan tujuan-tujuan kesempurnaan manusia. Kalau tanpa itu tidak masalah. Tinggal kita membuat sebuah halusinasi tujuan. Namun ideologi menarik orang pada apa yang dimaksud dengan status kemanusiaan dan memasuki ruang status sosial. Itu tugas ideologi, bukan tugas cendekia. Tugas ideologi itu menyelesaikan persoalan yang dihadapi oleh status sosial. Dan ideologi itu sebagai sebuah daya dorong itu berkaitan dengan Rawson Fik. Dan Rawson Fik itu dapat sebuah ikatan kesadaran, kecintaan dia dengan ideologinya. Namun kecintaan terhadap ideologinya itu bukan sebagai sebuah taklid buta, namun kecintaan, keterikatan dengan ideologinya itu untuk menemukan kemerdekaannya. Dan salah satu kemerdekaan yang dia temukan itu adalah sebuah manusia-manusia yang memiliki bukti nyata sebuah kebebasan, bukti nyata dia pernah mengalami ketertindasan, bukti nyata keluar dari segala penjara yang ada. Dan itu dibuktikan dengan sebuah persaksian. Kira-kira begitu. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.